dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tema khotbah pembelajaran firman Tuhan pagi hari ini ialah hasil iman. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Ibrani pasal 11, di mana di dalam teks pembacaan ini kita dapat memperhatikan tentang penghargaan daripada Allah terhadap iman para tokoh-tokoh iman atau pahlawan iman. Dengan hasil iman mereka yang bukan sahaja mereka mendapat dorongan baru pada waktu itu, sehingga Allah menghargai iman mereka ini, dan sehingga pada pagi hari ini kita juga mendapat berkat dan dorongan, kekuatan baru, pengetahuan baru, hasil daripada iman tokoh-tokoh iman ini. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini melalui teks pembacaan ini, melalui hasil iman para tokoh iman yang disebut di dalam pembacaan kita dapat mempelajari 3 perkara. Di mana hal yang pertama, di dalam ayat pertama dalam Ibrani pasal 11 ayat pertama hingga yang ketiga, saya akan membaca ayat yang ketiga ini. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Hal pertama, saudara dan saudari, hasil iman para pahlawan iman yang dihargai oleh Tuhan, yang terdaftar di dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, ialah oleh karena iman kita mengerti. Di dalam ayat pertama, ayat yang ketiga, yaitu oleh iman kita mengerti. Dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena iman, hasil daripada iman tokoh-tokoh iman, maka hal-hal yang tak dapat dilihat oleh mata secara jasmani kita sebelum ini, yang telah berlaku di dalam Alkitab, yang tertulis di dalam Alkitab, dengan adanya iman, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, maka apa yang berlaku pada masa kini, dan saya percaya masa akan datang, kita mengerti karena oleh iman, atau oleh iman kita dapat mengerti. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengambil contoh yang ketika ini kita sedang dilanda oleh penularan penyakit yang disebut COVID-19 ini, di mana sudah menular di seluruh dunia. Sebenarnya saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, penyakit ini atau sakit ini memang pun sudah disebut di dalam Alkitab lebih awal, yang disebut sebagai penyakit sampar. Cuma karena tidak ada iman yang jelas, bahwa kita tidak dapat memahami. Untuk memutuskan rantaian bagi penularan
penyakit ini, maka kita menjalani isopi. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, sebenarnya isopi yang harus kita patuhi sekarang ini sudah tertulis di dalam Alkitab lebih awal lagi. Bagaimanapun karena iman yang kurang jelas, kita tidak dapat memahami dan atau mengerti. Dan saudari yang dikasihi Tuhan, kerap kali untuk cuci tangan itu tertulis dalam Alkitab. Untuk memakai pelitup muka, separuh muka itu ada di dalam Alkitab. Kita hanya perlu ada penjarakan secara fisikal, itu adalah Alkitab. Demikian juga bagi yang ada kontak rapat dengan sudah ditularkan penyakit ini, paksa jalankan Korintin 14 hari ini sudah tertulis di dalam Alkitab, saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh itu, sekarang kita mengerti, oleh iman kita mengerti bahwa apa yang berlaku sekarang ini sebenarnya sudah ada tertulis di dalam Alkitab sebelum ini. Karena dengan pengertian yang bukan dengan cara iman, kita dapat memahami, dan sekarang ini masa akan datang pasti kita akan memahami. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, bagi mereka yang tidak ada iman pada Tuhan, bahwa mereka mengatakan bahwa ini perkara baru, sebenarnya yang beriman kita mengerti ini bukan perkara baru. Oleh itu saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, bagi saudara yang sedang menjalani Korintin ketika ini di rumah, jangan stres, relax saja. Sebab ini merupakan satu pembuktian bahwa apa yang tertulis di dalam Alkitab, bahwa itu pasti akan terlaksana. Hanya kita memahami dengan iman. Inilah masanya bahwa saudara dan saudari dapat menghayati apa yang tertulis di dalam Alkitab, semuanya akan menjadi kenyataan. Dan saudari, itu maka dengan ini kita perlu patuh kepada isopi. Sebab kalau kita tidak akan patuh, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, bermakna kita tidak patuh kepada firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi, bahwa bukan karena pihak berkuasa yang kita takuti, tapi kita takut karena firman Tuhan. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, maka kita harus karena patuh. Kali lagi saya ulangi, bagi jemaat yang sedang dalam Korintin dalam rumah 14 hari bertenang, janganlah rasa tertekan. Itulah kesempatan untuk menghayati, berdoa. Kalau boleh jalankanlah puasa supaya sentiasa dalam tenang menghadapi situasi yang sedemikian. Sekarang ini kita mengerti karena iman. Hal yang kedua, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, terdapat dalam Ibrani 11 ayat 4 hingga yang ke-6. Yaitu oleh iman kita berkenan kepada Allah. Oleh iman kita berkenan kepada Allah. Seperti Habil, yang mana persembahannya diterima oleh Tuhan, berkenan kepada Tuhan, dibanding dengan persembahan Kain. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita rujuk Kejadian 4 ayat 1 hingga 5, sebenarnya persembahan mereka kedua ini merupakan satu persembahan yang baik. Cuma yang membezakan kenapa persembahan Habil ini berkenaan kepada Tuhan, manakala Kain tidak berkenaan, tidak diindahkan oleh Tuhan. Karena yang membezakan mereka ini karena iman mereka pada waktu mereka mempersembahkan pada Tuhan. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, nah pada waktu kita mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan, sama ada itu uang ringgit kah, harta kah,
atau kebulihan, kemahiran kita dan sebagainya. Yang penting persembahan kita ini ialah kita berkenaan kepada Tuhan karena iman kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada dasarnya persembahan kita bahwa kita beri kepada gereja atau persembahan kita berikan kepada pihak-pihak tertentu yang memerlukan, pada hamba-hamba Tuhan. Pada dasarnya kita bagikan kepada mereka. Tetapi dalam hati kita, dalam iman kita, bahwa kita beriman bahwa persembahan kita itu, kita beriman kepada Tuhan bahwa persembahan itu memang berkenaan kepada Tuhan. Barulah dikatakan oleh karena iman kita berkenan kepada Tuhan. Apapun kita persembahkan dengan iman bahwa persembahan kita itu berkenan kepada Tuhan. Yang ketiga, di dalam ayat 7 hingga 8 pasal Ibrani 11 ini, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan. Yang ketiga ialah oleh iman kita taat kepada Allah. Oleh iman kita taat kepada Allah. Seperti seorang tokoh iman yang disebut di dalam ayat ini, saudara, yang kita sudah lihat, sudah baca ini dalam Ibrani. Kalau kita lihat keseluruhannya atau ayat yang pertama hingga 8 ini, saudara yang dikasihi Tuhan, di situ disebut tokoh iman ialah Nuh, di mana Nuh mendapat satu firman daripada Tuhan mengatakan bahwa Nuh harus kau buat bahtera sedemikian supaya pada waktu duniamu pada waktu itu kawasan atau tempat dilandah dengan air bah, kamu sekeluarga akan masuk di bahtera beserta dengan keluarga dan teranakan yang perlu dibawa. Ketika itu kamu akan selamat. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, coba kita berpikir sejenak. Kalau mereka tidak beriman taat kepada Tuhan, Nuh mendapat firman Tuhan bahwa dia harus membina atau buat bahtera. Masanya bukan masa yang singkat, tetapi 120 tahun. Bayangkan ini, kalau tidak beriman taat kepada Tuhan, memang sudah dilupakan. Tetapi oleh karena dia taat beriman kepada Tuhan, akhirnya ganap 120 tahun, maka air bah itu terjadi. Dan pada waktu air bah, segala makhluk yang hidup semua dimusnah ketika itu, kecuali Nuh, keluarga dan keluarga serta teranakan yang harus dibawanya pada ketika itu selamat. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, beriman kepada Tuhan, maka tidak ada sia-sia kita beriman. Karena hasil iman kita ini, saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa dihargai oleh Tuhan, dihargai oleh Tuhan iman kita. Karena melalui iman, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kita mengerti apa yang berlaku ketika ini, dan kita mengerti apa yang berlaku masa yang akan datang, dan kita tidak mudah panik dan sebagainya, karena kita mengerti oleh karena iman. Melalui iman, hasil iman kita, saudara yang dikasihi Tuhan, di mana kita berkenaan kepada Allah, persembahan-persembahan kita berkenaan kepada Allah. Tanpa dengan iman, segala pengorbanan kita tidak berkenaan kepada Tuhan. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, oleh karena iman kita taat kepada Tuhan. Tanpa iman, mana mungkin kita taat kepada Tuhan. Oleh itu, hasil iman, tokoh-tokoh iman, mari kita pegang. Karena melalui iman mereka ini, kita dapat mengerti apa yang berlaku sekarang ini, dan kita berkenaan kepada Tuhan, dan kita taat kepada Tuhan. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita terus taat kepada Tuhan. Karena iman ini tidak sia-sia.
sampai kita bertemu dengan Tuhan Yesus yang kedua kali. Sama ada secara pribadi hidup kita ini, atau secara fisikal pribadi Tuhan Yesus, di mana pada waktu kita bertemu dengan Dia, bahwa ada penghargaan daripada Tuhan. Darah yang dikasih Tuhan, bagaimana imanmu selama ini? Apakah kamu dapat mengerti, saudara-saudara dapat mengerti apa yang berlaku, dapat memahami? Apakah berkenan di hadirat Tuhan? Apakah karena iman kita taat kepada Tuhan? Bagaimana hasil iman saudara dan saudari selama ini? Untuk itu, mari kita terus taat, kita pelihara iman kita, sehingga kita bertemu dengan Tuhan, iman kita tetap kita pegang, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan. Oleh itu, mari kita datang kepada Tuhan buat pagi hari ini. Bagaimana hasil imanmu? Apakah dapat memahami dan mengerti apa yang berlaku sekarang ini? Apakah oleh karena iman berkenan segala persembahan kita kepada Tuhan? Apakah oleh karena iman kita taat mengikuti Tuhan? Kita persembah, kita serahkan pada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami menaikkan pujian dan syukur kehadirat-Mu ya Tuhan. Karena dengan pemahaman kami dengan iman, bahwa kami dapat mengerti apa yang sedang berlaku ketika ini. Dan oleh karena iman kami dapat berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Oleh karena iman kami taat di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih hasil iman yang kami perolehi daripada tokoh-tokoh iman yang terdahulu, nenek moyang kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami terus beriman kepadamu ya Tuhan, sehingga kami bertemu dengan Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih atas perhatian. Tuhan memberkati. Shalom.